Oke, setelah semua outline colornya kita hilangkan, di sini kita klik apply, lalu pilih OK. Jadi seperti inilah teman-teman tampilannya itu, tampilan dari peta prediksi tingkat resapan air yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir dan mampir di channel YouTube Controlnet. Pada kesempatan ini kita akan membuat peta prediksi tingkat resapan air. Di sini saya berpedoman dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 2 PRT M 2013 tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air. Dan juga di sini saya mengacu juga kepada jurnal tentang analisis pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air di Kelurahan Ranomut, Kecamatan Paal 2, Kota Manado. Baik, kita langsung saja ke ArcGIS. Di sini kita sudah membuka ArcGIS ya. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk parameternya itu ada 4, yaitu kelerengan, penggunaan lahan dan curah hujan. Dan terakhir adalah tekstur tanah. Jadi di sini kita add data yang tekstur tanah. Kita lakukan add data seperti biasa ya teman-teman ya. Baik, di sini kita akan membuat skor. Salah satu metode kita dalam melakukan penghitungan dalam pembuatan peta resapan air, kita melakukan metode scoring. Jadi di sini kita membuat tabel skor, kemudian kita membuat tabel bobot, terakhir nantinya kita akan membuat tabel nilai bobot. Sekarang kita akan membuat tabel baru ya. Di sini kita add field, lalu kita buat namanya menjadi skor. Tipenya kita buat double. Oke. Lalu kita buat lagi tabel baru, add field. Namanya kita buat bobot. Kemudian di sini tipenya kita buat double. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita lakukan scoring. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang tekstur tanah itu sudah ada nilai skor yang bisa kita lihat di sini ya, di samping ya. Kemudian di sini kita klik kanan, langsung fill kalkulator, pilih yes. Di sini kita buat angka 5 sesuai dengan tabel di samping ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk tekstur tanah yang di sini kita lihat tekstur tanah yang lempung. Apply. Kemudian di sini kita klik kanan, lalu kita pilih fill kalkulator ya. Pilih yes. Kemudian untuk yang lempung tadi nilainya adalah 1. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke tekstur yang lain, yaitu tekstur lempung berpasir. Oke. Klik kanan, fill kalkulator, lalu pilih yes. Di sini untuk yang lempung berpasir itu nilainya adalah 3. Oke, sekarang kita akan melakukan pembobotan. Untuk pembobotan ini saya itu mengambil dari salah satu jurnal ya yang ada di samping ini. Jadi kedua jurnal ini merupakan jurnal yang saling melengkapi untuk menjelaskan tentang peraturan yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana cara kita melakukan tekstur ini? Maksudnya mendapatkan datanya. Jadi dalam mendapatkan data ini, data tekstur tanah, sebaiknya teman-teman melakukan survei lapangan. Kemudian teman-teman mengambil titik,
titik sesuai dengan sampling yang teman-teman inginkan. Kemudian dalam pengolahannya teman-teman dapat menggunakan cara IDW ataupun cara yang lainnya. Sedangkan di sini saya itu mendapatkan nilai tekstur tanah itu yaitu dari spasial dengan melakukan nilai persamaan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Di sini kita langsung melakukan penghitungan nilai bobot pada tekstur. Untuk penghitungan nilai bobot pada tekstur, rumusnya itu adalah bobot dikali skor. Oke. Jadi di sini kita kalikan saja ya, teman-teman ya. Klik OK. Kita close. Kemudian di sini kita save ya teman-teman ya. Jangan lupa kita save per item. Dikhawatirkan nantinya laptop kita nanti bisa mati mendadak seperti itu. Baik, kita lanjut ke yang lereng. Di sini kita buat tabel terlebih dahulu ya, tabel skor, kemudian kita membuat tabel bobot, lalu kita nantinya terakhir itu membuat tabel nilai bobot. Pada penskoringan ini tentunya kita juga berpedoman dari jurnal yang sudah kita sebutkan tadi di awal, di mana kelasnya itu adalah dari kelas di bawah 5%, kemudian 5-20%, 20-40%, 40-60%, sampai di atas 60%. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membuat tutorial peta kelerengan. Namun, di video tersebut, nilai klasifikasi spasialnya itu tidak di bawah 5%. Jika teman-teman ingin membuat peta kelerengan, teman-teman cukup melakukan perubahan angka pada kelas klasifikasi spasialnya. Lalu teman-teman cocokkan angka tersebut dengan angka yang sesuai dengan jurnal ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ya. Cara penghitungan dan juga cara pengisian bobot dan skor itu sama yang sudah kita lakukan pada scoring tekstur tanah. Jadi di sini kita percepat saja teman-teman ya. Pada tabel scoring kelerengan, di sini kita bisa melihat bahwasanya topografi yang memiliki topografi yang landai ataupun datar memiliki nilai skor yang lebih tinggi dibanding nilai skor pada topografi yang curam ataupun di atas 60%. Mengapa hal ini terjadi? Topografi juga mempengaruhi infiltrasi. Pada lahan dengan kemiringan besar, aliran permukaan mempunyai kecepatan besar, sehingga air kekurangan waktu untuk melakukan infiltrasi. Akibatnya, sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan. Sebaliknya, pada lahan yang datar, air menggenang sehingga laju infiltrasi relatif besar. Sehingga pada tabel ini untuk kelas yang di bawah 5%, maka skornya itu adalah 5. Sedangkan untuk topografi dengan nilai skornya itu adalah di atas 60%, maka skornya itu adalah 1. Baik, di sini kita akan melakukan penskoringan pada penggunaan lahan. Di sini kita akan membuat tabel baru ataupun add field. Namanya di sini kita buat skor. Kemudian tipenya kita buat double, lalu pilih OK. Selanjutnya kita buat lagi add field, lalu namanya kita buat bobot. Tipenya kita buat double. Setelah jadi seperti ini, kita lakukan pengisian scoring, di mana nilainya itu sesuai dengan tabel scoring yang ada di samping ini. Nah, dalam kita melakukan penskoringan ini, agar memudahkan kita untuk melakukan pengelompokan terhadap jenis-jenis dari penggunaan lahan yang memiliki nilai skor yang sama, maka di sini saya menggunakan rumus-rumus yang ada pada select by attribute. Di sini saya itu menggunakan in dan buka kurung.
Jika teman-teman sekiranya masih bingung dalam menggunakan rumus-rumus yang ada pada select by attribute, teman-teman dapat melihat video saya sebelumnya ya. Ini ada di samping, akan saya letakkan linknya di bawah. Untuk penghitungan scoring dan bobot pada penggunaan lahan, itu sama caranya kita melakukan penghitungan pada lereng dan juga pada tekstur tanah. Jadi videonya kita percepat saja, sebab jika video ini tidak dipercepat maka durasinya itu cukup lama ya teman-teman ya, mungkin hampir 1 jaman lebih lah. Jadi kita percepat saja. Untuk penghitungan bobot di sini saya itu mengambil jurnal ya, karena pada peraturan permen tersebut tidak disebutkan berapa scoring dan juga bobotnya. Jadi di sini kita itu mencari jurnal yang mendukung dan mengacu kepada permen itu. Di sini saya itu mendapatkan 2 jurnal, yaitu untuk bagian skor saya itu mengambil pada jurnal ini, sedangkan untuk bagian bobot saya itu mengambil pada jurnal ini. Sekarang kita sudah berada di curah hujan. Di sini kita akan menghitung nilai bobot pada curah hujan. Di sini kita akan membuat tabel baru ataupun field baru ya. Kita buat namanya skor. Kemudian tipenya kita buat double. Oke. Selanjutnya kita buat lagi add field. Lalu namanya bobot. Tipenya adalah double. Oke. Di sini kita langsung melakukan pengisian scoring. Kita lihat di sini, karena nilainya itu adalah di atas 2000 dan di bawah 3000, maka langsung saja di sini kita buat nilainya adalah 4. Selanjutnya bobot. Di sini kita klik kanan, pilih kalkulator. Lalu kita pilih yes. Untuk nilai bobot pada curah hujan, di sini kita bisa melihat nilainya adalah 4. Jadi di sini kita oke saja. Selanjutnya kita akan lakukan penghitungan nilai bobot. Oke, kita buat tabel baru. Kita buat NBCH namanya. Lalu kita buat tipenya double. Oke. Di sini kita klik kanan, pilih kalkulator. Yes. Kemudian di sini kita lakukan perkalian, yaitu bobot dikali dengan skor. Jadi langkah ini sama langkahnya dengan langkah yang pertama, yaitu penghitungan bobot pada tekstur, kelerengan, dan penggunaan lahan. Baik, di sini kita akan melakukan cek lagi ya teman-teman ya. Kita lakukan cross check lagi. Oke, pada penggunaan lahan sudah kita hitung ya nilai bobotnya. Kemudian kita coba lihat yang bagian kelerengan. Oke, sudah. Kita lihat lagi ya, kita cek. Oke, sudah. Baik, keempat parameter sudah kita lakukan scoring dan juga penghitungan bobotnya masing-masing. Jadi di sini kita akan melakukan penggabungan keempat parameter tersebut menggunakan union. Oke, keempat ini kita blok ya. Kemudian kita drag ke sini ke input features. Kemudian di sini kita tidak perlu melakukan penyimpanan. Kita langsung klik OK. Baik, inilah hasil kita melakukan union ataupun penggabungan dari 4 parameter tersebut. Selanjutnya kita akan coba lihat ya hasilnya itu seperti apa setelah kita melakukan penggabungan. Oke, hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih cukup berantakan ya. Ada beberapa hal yang tidak perlu kita lakukan penghitungan. Jadi di sini nantinya akan kita hapus. Baik, kita close saja. Lalu di sini kita klik geoprocessing, lalu kita pilih dissolve. Di sini kita akan menghapus tabel-tabel yang tidak penting. Jadi kita fokus pada tabel yang memiliki nama NB.
itu nilai bobot. Nantinya tabel itulah yang akan kita hitung keseluruhannya, kemudian kita lakukan pengkelasan. Oke, kita lakukan sampai selesai. Lalu klik OK. Oke, di sini proses dissolve sudah selesai ya. Itu tandanya kalau proses dissolve itu sudah selesai dan berhasil. Di sini kita ekspor datanya ya teman-teman ya. Lalu kita simpan di tempat kita melakukan penyimpanan parameter resapan air ataupun tempat yang mudah kita jumpai. Oke, di sini kita klik kanan ya, open attribute table. Lalu di sini kita buat add field. Add field di sini kita akan membuat tabel total. Nantinya kita akan menjumlahkan seluruh nilai bobot pada 4 parameter itu. Baik, di sini semua yang ada NB-nya itu kita tambahkan. Oke, sudah cukup ya 4. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah seperti ini kita akan melakukan pengkelasan. Namun, sebelum kita melakukan pengkelasan, hal yang perlu kita ingat adalah nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi di sini kita klik kanan ya. Lalu kita pilih sort ascending. Oke. Di sini kita ingat nilai terendah adalah nilai 5. Kemudian kita juga harus mencatat dan ingat bahwasanya nilai tertingginya itu adalah 66. Jadi kedua nilai ini nantinya akan kita jumlahkan sehingga kita akan mendapatkan interval. Nah, interval itulah yang akan menjadi penghitungan kita dalam melakukan ataupun dalam pembuatan kelas tingkat resapan air. Jadi kita bisa melihat nantinya resapan air yang sangat tinggi sampai resapan air yang sangat rendah. Di sini kita membuat keterangan ya teman-teman ya. Kita buat tabel keterangan yang isinya itu adalah kelas resapan air dari sangat tinggi sampai sangat rendah. Nah, di samping ini sudah kita dapatkan ya teman-teman ya nilainya. Cara penghitungan interval kelas rumusnya adalah skor maksimal dikurang skor minimal. Kemudian kita bagi dengan jumlah kelas yang kita inginkan. Di sini kita masih ingat skor maksimalnya adalah 66. Kemudian skor minimal adalah 5. Lalu kita bagi jumlah kelas. Di sini jumlah kelas yang kita pakai adalah 5. Jadi dari hasil penjumlahan maka diperolehlah angka 12,12. Kemudian di sini untuk mendapatkan kelas pertama 5 ditambah 12,2 sama dengan 17,2. Sehingga rentan nilai untuk kelas pertama ataupun kelas yang sangat rendah nilainya adalah 5 sampai 17,2. Kemudian untuk penghitungan kelas yang rendah yaitu dari 17,2 ditambah 12,2 sama dengan 12,9. Jadi rentan nilainya adalah 17,2 sampai 12,4 dan seterusnya sampai kita menemukan rentan nilai kelas sangat tinggi yaitu 53,8 sampai 66. Kemudian nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam kriteria keterangan. Get unique values. Kemudian di sini kita buat angka 5, n, lalu di sini kita total, lalu kita pilih kecil dari sama dengan. Kita buat angkanya adalah
17,2. Kemudian di sini kita rubah ya, yang angka sama dengannya itu kita rubah menjadi lebih besar sama dengan 5. Oke, apply. Kemudian setelah jadi seperti ini ya, kita lakukan fill calculator. Yes. Oke, di sini kita buat sangat rendah. Jangan lupa kita buat petik 2 sebelum dan sesudah sangat rendah. Oke. Kemudian kita lakukan lagi ya teman-teman ya. Kita lakukan lagi pada kelas yang rendah. Jadi di sini kita buat nilainya itu sesuai dengan nilai interval yang sudah kita hitung tadi. Jadi 12,2 N total. Di sini kita ganti angkanya menjadi 29,4. Apply. Oke. Selanjutnya di sini kita klik kanan ya, langsung fill calculator. Yes. Di sini kita hilangkan kata sangatnya. Oke, klik OK. Selanjutnya kita lakukan lagi. Oke, 29,4. N total di sini kita buat saja. Kita buat di sini 41,6. Apply. Lalu kita lakukan lagi, klik kanan, fill calculator, pilih yes. Kita ganti katanya menjadi sedang. Baik, kita lakukan pengisian keterangan ini sampai selesai. Tujuan kita membuat peta prediksi ini adalah pertama untuk menentukan daerah-daerah resapan air di daerah ataupun di area yang kita petakan ini dengan menggunakan GIS. Namun jika teman-teman memiliki aplikasi lain, boleh silakan bisa menggunakan QGIS dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya peta ini, peta prediksi resapan air, maka kita dapat mengetahui persebaran kondisi daerah sebaran air di daerah yang kita petakan. Sehingga manfaatnya itu adalah kita memberikan informasi tentang agihan spasial bagi persapan air tanah di wilayah yang kita petakan. Dan juga dapat kita gunakan nantinya sebagai penyediaan kebutuhan air tanah bagi daerah tertentu. Jadi banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Jadi kita tidak rugi jika kita membuat peta prediksi seperti ini. Baik, penghitungan tingkat resapan air sudah kita lakukan ya. Sekarang jendela ini kita close. Kemudian kita save. Jangan lupa harus kita save yang setiap item yang sudah kita buat. Di sini kita akan melihat ya teman-teman ya, tingkat kelasnya itu seperti apa. Oke, kita add all values ya. Di sini kita susun dulu, ini kan masih berantakan. Susun, oke. Susun lagi. Oke, warnanya kita ganti. Oke. Kemudian di sini kita hilangkan saja outline colornya. Oke. Kemudian yang lainnya juga seperti itu. Oke, setelah semua outline colornya kita hilangkan, di sini kita klik apply, lalu pilih OK. Jadi seperti inilah teman-teman tampilannya itu, tampilan dari peta prediksi tingkat
resapan air yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita dapat melakukan layout sampai nanti print out. Nah, jika teman-teman sekiranya masih bingung bagaimana cara membuat layoutnya, di sini kita akan membuat layoutnya sampai jadi, sampai berupa PDF dan JPEG, yang nantinya teman-teman hanya tinggal mengeprint saja. Video pembuatan layout peta pada resapan air ini akan kita buat pada video selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton. Jangan lupa sempatkan untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.